Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang konsumsi haji ya teman-teman. Jadi teman-teman, di konsumsi haji ada tanda-tanda yang harus teman-teman perhatikan supaya nanti teman-teman tidak salah, karena konsumsi haji itu masa kedaluarsanya itu sangat terbatas ya teman-teman. Sebelum saya masuk ke materi, ini foto saya ambil kemarin di Masjidil Haram ya. Kemarin saya sudah bercerita tentang Ka'bah ya. Di situ ada panah biru teman-teman. Panah biru itu menunjukkan kaligrafi yang bulat-bulat. Nah, kaligrafi yang bulat-bulat itu di bawahnya pasti ada Hajar Aswad. Nah, kemarin saya sudah ceritakan. Kemudian di situ juga tandanya ada pintu Ka'bah, ya. Jadi kalau di pojoknya ada kaligrafi yang bulat-bulat, itu di bawahnya ada Hajar Aswad. Nah, sementara yang panah kuning itu di kiswah yang baru, di pojok ada kaligrafi yang berbentuknya persegi panjang, ya, itu adalah rukun Yamani. Ya, kalau kiswah-kiswah sebelumnya itu polos semua, tapi di kiswah yang baru ini, jadi di pojok atau di rukun Yamani, ya, situ kaligrafinya berbentuk persegi panjang, ya, panjang. Jadi teman-teman ketika tawaf, Hajar Aswad tidak kelihatan, bagaimana cirinya rukun Yamani? Tanda kaligrafi inilah cirinya ya. Dimanapun teman-teman tawaf ya, bisa di dasar atau di lantai 2 atau di lantai rooftop gitu kan. Tanda ini pasti terlihat. Hajar Aswadnya sendiri nggak terlihat kan, ketutupan lautan manusia ya. Itu teman-teman sedikit informasi. Baik, saya masuk langsung ke materi teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman sekalian, nanti di Mekah ya, di Mekah atau di Madinah ya, ketika teman-teman sampai di hotel, teman-teman akan mendapatkan ini satu paket ya. Isinya itu gelas kecil ya. Gelas kecil itu untuk bikin kopi, bikin teh gitu ya, bukan gelas yang besar ya, gelas kecil yang ada tangkainya, yang ada gagangnya itu. Kemudian satu sendok kecil ya, sendok kecil buat ngudek-ngudeknya itu ya. Kemudian beberapa saset kopi, kopinya berbentuk saset teman-teman sekalian. Kemudian ada teh celup, gula juga cuma beberapa saset, kecap manis dan saus sambal. Itu dipak satu kotak, itu per orang satu kotak ya. Tapi kadang-kadang teman-teman jumlah kotaknya tidak sejumlah jamaah, jadi kadang-kadang ada yang nggak kebagian. Oleh karenanya harus sabar ya, jangan berebut gitu ya teman-teman sekalian. Nah, karena perlengkapannya cuma ini saya sarankan teman-teman bawa sendok garpu satu set ya. Sendok garpu yang stainless itu, yang banyak dijual ya, yang ada tepaknya. Nanti saya juga tunjukkan, ada gambarnya. Itu bawa aja ya, bawa. Itu fungsinya banyak, bisa buat makan, bisa buat bikin mie, bisa segala macam ya. Kemudian teman-teman bawa mangkok untuk bikin mie karena makanan favorit nanti di Tanah Suci adalah mie. mie seduh ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman bawa mangkok ya. Terus bawa gelas besar kalau yang biasa minum gelas besar, misalkan bikin teh gitu yang gelasnya besar, atau kopi, bawa sendiri gelasnya, bawa sendiri ya, karena di sana nggak ada gelas. Kemudian teman-teman bisa juga bawa gula, karena gula yang diberikan oleh di paket ini adalah sedikit. Kemudian bawa garam. Kok bawa garam, Pak? Iya, karena masakannya nggak ada rasanya teman-teman sekalian ya. Beda dengan masakan di Indonesia ya. Di sana itu hambar rasanya ya. Kemudian bawa bon cabe ya, cabe kering maksudnya ya. Ketika teman-teman perlu penggugah rasa, bisa pakai itu. Kemudian ini yang penting teman-teman sekalian, teman-teman bawa makanan kering ya. Abon, mustofa, dan mie seduh ya, bukan mie rebus teman-teman ya. Karena di sana tidak ada kompor nanti, tidak ada panci. Yang ada adalah ketel
listrik. Ya, jadi teman-teman makan mie-nya mie seduh, jadi air panas dituangin ke mie. Dan itu teman-teman harus bawa mangkok ya, bawa mangkok sendiri karena di sana tidak disediakan. Pak, di sana ada yang jual nggak? Ada. Ya, ada yang jual di beberapa toko di sekolahnya juga ada. Cuma ya memang harganya berbeda dengan Indonesia gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, di video-video saya sebelumnya saya sampaikan mie seduh. Ini contoh mie seduh ya. Jadi teman-teman jangan bawa mie rebus, bawanya mie seduh. Mereknya bermacam-macam, tapi modelnya seperti ini lah ya. Ada yang pakai saset, ada yang pakai cup atau pakai gelasnya. Ya, kalau teman-teman beli mie seduh yang pakai gelasnya, ya ingat ya, gelasnya dibuang saja, bawa isinya aja. Kalau dibawa sama gelas-gelasnya, nanti penuh kopernya, ya. Jadi dikeluarkan isinya, dibungkus plastik, bawa. Nah, selain itu nanti teman-teman bawa satu gelas untuk bikin mie-nya. Satu aja bawanya ya. Mie-nya kan banyak, nanti bisa bisa dicuci segala macam ya. Ini contoh mie seduh ya. Ini makanan paling favorit di Tanah Suci nanti. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, proses pengepakan konsumsi di Tanah Suci adalah seperti ini. Jadi masakannya dimasak, masakannya panas-panas langsung dipacking. Ya, tempatnya tuh seperti aluminium foil, biasa yang nanti teman-teman naik pesawat itu nanti dapat makan juga. Seperti itulah tempatnya kira-kira, hampir sama ya. Jadi ini cateringnya gitu ya. Ada beberapa perusahaan catering ya, bukan hanya satu catering. Nanti di kemasannya juga ada nama cateringnya. Jadi prosesnya masakan itu masih panas, langsung dipacking, langsung dimasukkan ke kotak ini, kotak tahan panas. Jadi ketika sampai ke jemaah haji itu masih panas. Bagusnya teman-teman, bagusnya itu dimakan selagi masih panas. Itu bagusnya. Dan biasanya rasanya masih agak lumayan. Tapi kalau sudah dingin, itu jadi nggak enak. Jadi nggak enak teman-teman ya. Ini proses packingnya. Kemudian, nah ini adalah menunya ya, menu ketika kami tahun kemarin, tahun 2022, pertama menunya itu adalah nasi, itu pasti ada nasi ya. Kemudian lauknya, lauk pauknya itu daging sapi atau daging onta, ayam dan ikan patin. Di luar itu nggak ada. Nah, kemarin itu kebetulan ada teman sekamar yang tidak suka ikan, ya. Akhirnya kalau datang ikan ya nggak dimakan gitu kan. Tapi alhamdulillah beliau bawa abon gitu, jadi makannya sama abon ya. Jadi teman-teman kalau yang tidak suka ikan ya bawa makanan kering dari Indonesia ya, utamanya abon. Abon tuh paling enak nantinya ya, abon. Kemudian sayurnya itu sayurnya kesannya kayak asal jadi teman-teman ya. Sudahlah nggak ada rasanya, terus itu aja gitu ya. Jadi sayurnya tuh sayur timun dibikin sayur tumis gitu kan. Kemudian terong, kemudian sayur kacang, orek tempe, dan kentang goreng. Jangan bayangkan makanan ini seperti di Indonesia ya. Itu beda sekali. Beda dan enak di Indonesia sih gitu ya. Ya, baik. Kemudian berikutnya ada buah-buahan teman-teman ya. Buah-buahan ini pasti ada. Ketika makanan dibagikan itu beserta buahnya ya. Buahnya tuh variasi antara nanti buah pir, kadang-kadang jeruk, pisang, apel, kadang-kadang juga kurma. Ya, yang paling sering dapat adalah buah pir. Katanya sih buah pir itu paling murah di sana teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan paling mahal gitu ya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang teman-teman dapat lagi adalah air minum satu botol isi 600 ml. Tapi untuk air minum ini teman-teman jangan khawatir karena air minum ini datang terus-terusan ya. Banyak, insya Allah banyak. Tidak akan kehabisan air minum ya. Waktu kami di sana itu ada juga air minum yang air biasa, ada juga kadang-kadang kita dikasih air zam-zam. Air zam-zam yang sudah berbentuk botol teman-teman ya. Nah kemudian yang sendok garpu satu set itu yang seperti ini ya, yang tanda kuning ini. Jadi satu pak. Ya ada tepaknya itu isinya sendok, garpu, di situ ada isinya sedotan segala macam di situ ya. Teman-teman beli itu aja. Nanti bawa ke Tanah Suci. Itu murah harganya paling 15.000 ya. 15.000 udah satu set tuh. Bawa aja. Itu banyak gunanya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini isinya.
isi paket konsumsi. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nasi sebanyak itu, teman-teman ya. Kalau ibu-ibu ini nggak pernah habis, teman-teman. Ini bisa dibuat 2 kali makan katanya gitu ya. Kemudian ada sayur timun, itu contohnya seperti itu. Ya, sayurnya kelihatannya asal jadi gitu ya. Kemudian ada daging. Daging itu kadang-kadang disemur, kadang-kadang di macam-macam gitu ya. Cuma ya intinya ya daging gitu kan. Seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika makanan itu dibuka ini masih panas. Kalau dapat masih panas dan berkeringat teman-teman. Oleh karenanya, karena dia dikemas masih panas dan berkeringat, itu rentan berjamur. Ya, karenanya makanan ini kedaluarsanya sangat singkat teman-teman ya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Makan pagi itu akan dibagikan sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi ya. Dan harus dimakan sebelum jam 11 siang waktu Arab Saudi. Ya, karena apa? Karena kalau udah lewat jam 11 siang itu makanan sudah kedaluarsa. Ya, sudah expired gitu ya. Karena apa? Karena makanan itu masih panas, terus langsung dikemas, ditutup. Jadi di dalam tuh masih ada uap yang nggak keluar gitu kan. Di situ makanannya juga berkeringat, jadi rentan berjamur. Jadi untuk teman-teman yang punya gangguan lambung, yang punya penyakit, kalau melewati waktu ini jam 11 siang, misalkan teman-teman dapat makan pagi, belum dimakan sampai jam 11, lebih bagus dibuang. Karena perintahnya memang kalau sudah kadaluarsa harus dibuang. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang teman-teman yang sehat gitu kan, mau coba-coba makan boleh juga, gitu, boleh juga. Ada juga teman yang nyimpan makanan nanti dimakan, misalkan pagi dapat nanti dimakannya siang saja, ada juga gitu kan. Tapi alhamdulillah sehat gitu kan, alhamdulillah sehat, nggak sampai ke sakit gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya penyakit, teman-teman punya gangguan lambung, lebih bagus jangan dimakan. Ya, nah ini jadi kami waktu itu dapat 3 kali makan. Ya, kalau teman-teman tahun 2023 ini katanya dapat cuma 2 kali makan. Nah, tapi saya baca di pemberitaan terakhir akan diusahakan dapat 3 kali makan. Entah dari mana uangnya gitu kan. Nanti yang dikhawatirkan kalau dipaksakan 3 kali makan, sementaranya uangnya itu saja, nanti layanan lainnya jadi berkurang gitu kan. Jadi itu teman-teman. Nah, di kemasan ini ada juga nama cateringnya nih. Kalau yang ini namanya Rageb, Rageb Catering di sini. Ya, ini sudah di booking, sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Ya, ini untuk makan pagi. Ya, di sini dapat buah pir. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman makan siang. Makan siang cateringnya masih Rageb. Ya, itu dibagikan jam 12 siang waktu Arab Saudi. Ya, jadi setelah sholat zuhur biasanya kita sudah dapat, sudah dibagikan. Dia harus dimakan sebelum jam 5 sore atau jam 17.00. Harus dimakan. Ya, kalau lewat waktu itu lebih bagus dibuang. Ya, teman-teman ya. Nggak usah sayang-sayang lah daripada nanti teman-teman, wah ini sayang dimakan aja, nanti malah sakit gitu kan. Jangan seperti itu ya. Kita jaga kesehatan. Baik teman-teman ya, ingat kalau yang pagi dapat jam 6, paling lambat jam 11 harus dimakan. Kalau enggak, buang. Kalau siang dapat jam 12, paling lambat jam 17. Itu rata-rata 5 jam masa kedaluarsanya, teman-teman ya. Kita lihat yang sore. Nah, ini yang sore kita biasanya dapat jam 18.00 atau jam 6 sore ya. Itu sebelum sholat maghrib. Kalau maghribnya di sana hampir jam 7 ya, jam setengah 7 lewat, hampir jam 7. Ini sebelum sholat maghrib kita sudah dapat jam 18. Tapi harus dimakan sebelum jam 11 malam. Kalau lewat waktu itu harus dibuang. Ya. Nah, yang makan malam ini beda lagi nih cateringnya nih. Ini nama cateringnya Batar Quraish. Batar Quraish. Ya. Itu teman-teman. Ya. Teman-teman, kenapa harus bawa sendok yang stainless?
nanti di sana dapatnya sendok yang plastik kayak gini nih, teman. Sendok plastik itu kalau buat makan sering putus, teman-teman. Goyang-goyang putus gitu. Jadi saya nggak pernah pakai itu, teman-teman. Saya pakainya yang saya bawa sendiri, yang stainless, itu lebih kokoh, lebih mantap lah gitu ya. Kemudian di sini juga ada buah pirnya. Jadi eh, jamaah haji lebih sering dapat buah pir daripada buah lainnya. Ya, ada pisang, ada apel, ada jeruk gitu. Tapi yang paling sering adalah buah pir. Ya, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini teman-teman, eh, itu kan nanti makanannya, lauknya itu aja gitu kan. Daging, ayam, ikan. Daging, ayam, ikan. Lama-lama teman-teman bosen. Ya, kalau bosen, ini waktu kami haji tahun kemarin, mungkin masih zaman pandemi, itu ada penjual makanan masakan Indonesia di dalam hotel. Jadi hotel menyiapkan tempat, di situ ruang restorasinya tidak digunakan untuk penjual makanan ini. Ya, ada 2 penjual waktu itu. Ya, yang dijual macam-macam. Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada bakso, ada gado-gado gitu makanan Indonesia ya. Kebetulan hotel kami itu hotelnya orang-orang Jawa Barat ya. Jadi lidahnya lidah Jawa Barat. Jadi yang dijual adalah bakso gitu kan. Terus tumis kangkung gitu ya. Tempe seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman dari daerah lain mungkin yang dijual lain juga gitu kan. Cuma memang harganya beda dengan di Indonesia, teman-teman ya. Kayak contoh, nasi goreng itu 10 real. 10 real. Kalau dikalikan 4.000 itu 40.000, teman-teman. Padahal nasi goreng itu isinya cuma apa? Telur yang diurak-arik gitu kan. Gak ada isinya apa-apa lagi, nggak ada. Dan rasanya nggak tahu kemana gitu ya. Mie goreng juga sama. Bakso sapinya juga sama ya. Jangan berharap rasanya seperti di Indonesia, teman-teman ya. Tapi untuk kangen-kangenan boleh juga. Pengen lah bakso sapi gitu kan. Kadang-kadang gado-gado gitu kan. Ada capcay, ada bala-bala. Bala-bala ini kalau daerah lain mungkin namanya bakwan mungkin ya. Bala-bala seperti itu ada juga. Itu 2 real. Tempe tepung, tempe goreng itu 2 real, teman-teman. 2 real kalau kali 4.000 berarti 8.000 ya, mahal juga. Padahal di Indonesia cuma 1.000 perak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman misalkan memang cuma dapat 2 kali makan, 2 kali konsumsi, berarti paginya teman-teman siapkan sendiri. Ya, bisa teman-teman belanja yang sudah jadi seperti ini di tempat-tempat ini, atau teman-teman bisa masak sendiri ya. Jadi teman-teman bawa beras, nanti bergabung dengan teman-teman yang lainnya, beli rice cooker, masak sendiri itu bisa. Ya, atau teman-teman malas masak, beli aja ya, beli nggak apa-apa. Cuma sangunya agak sedikit banyak gitu kan, karena harganya beda dari harga di Indonesia ya. Sekarang harganya udah mahal-mahal teman-teman sekalian ya. Jadi itu. Jadi pesan saya, eh, ini belum jelas teman-teman sekalian ya, apakah memang cuma dapat 2 kali konsumsi atau diusahakan akan 3 kali konsumsi. Kalau 2 kali konsumsi, berarti sarapan paginya teman-teman biasanya hanya mendapatkan 1 roti. Ya, kalau orang Indonesia makan roti itu belum makan gitu, harus ketemu nasi ya. Jadi terpaksa harus beli lagi gitu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman itu persiapkan ya, persiapkan dari sekarang. Kalau misalkan mau masak, silahkan masak, persiapkan dari Indonesia. Kalau memang saya malas masak, beli aja lah. Kalau mau beli, berarti sangunya dilebihkan untuk konsumsi gitu ya. Bekalnya maksudnya, bekal uangnya dilebihkan untuk konsumsi ya. Baik, selanjutnya. Nah ini yang lainnya, yang sebelah sana satu, ini juga satu, jualannya juga hampir mirip-mirip, harganya juga sama, gitu ya teman-teman ya. Ini jualannya cepat habis teman-teman, berebut kadang-kadang gitu ya, berebut habis gitu. Karena kita kalau misalkan sudah 2 minggu di Mekah gitu kan, makanan yang muternya itu terus, kadang-kadang lama-lama ya bosan juga gitu kan, bosan juga. Tapi ingat teman-teman ya, seberapa susah pun teman-teman makan, harus makan. Ya, teman-teman harus makan, harus sehat. Karena nanti kita hadapi adalah di
Muzna ya, di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu yang paling berat. Kalau di hotel ini ringan teman-teman. Cuma makan tidur kerjanya gitu ya. Kalau nanti beratnya adalah ketika nanti di Armusna ya, ketika puncak haji. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman juga bisa belanja makanan Arab Saudi, orang-orang Arab. Ini kami rombongan gitu kan, sama-sama beli nasi biryani sama ayam panggang ya. Kita patungan gitu kan, terus beli makan sama-sama. Oh, seru juga gitu teman-teman ya. Itu kalau nasi biryani itu harganya sekitar 23 real. Ya, 23 real. Itu porsinya besar. Itu bisa dimakan berdua. Kemudian ayam panggangnya itu 1 ekor. Hitungannya per ekor itu sekitar 30 real atau lebih ya. Itu bisa dimakan oleh 4 orang. Jadi kalau misalkan kami berenam tuh nasinya beli 3 porsi, ayamnya beli 1. Jadi nanti makan sama-sama seperti itu. Belinya di mana, Pak? Nah, belinya di Tower Jam. Di Tower Jam. Tapi bukan di mall utama ya, teman-teman. Nanti teman-teman masuknya dari WC 3. Ya, dari WC 3 ke belakang, jangan masuk ke WC. Ke belakangnya WC 3, nanti ada pintu masuk, nanti ketemu eskalator. Nah, eskalator itu naik, situ sudah ketemu langsung food court ya. Jadi kayak di mall-mall kita gitu ya, mall-mall sini ada food court, tempat khusus untuk makanan gitu ya. Ada segala macam, ada kebab juga, nasi biryani juga. Oh, semua ada di sini. Burger juga ada gitu kan. Segala macam ada di sini. Ya, teman-teman. Tapi harus bawa bekal kalau ke sini teman-teman, karena harganya lumayan ya gitu ya, harganya lumayan. Jadi kami kalau makan rame-rame kayak gitu per orang patungannya 20 real lah, karena patungan kita makan sama-sama seperti itu. Jadi ya makanan yang dari jatahnya itu nggak dimakan. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman misalkan tidak makan jatah yang di hotel ya, misalkan mau city tour gitu kan, mau pergi kemana, nah itu kan jatah tetap dapat ya. Daripada nanti mubazir ya, kedaluarsa, teman-teman bisa sumbangkan makanan itu nanti ke teman-teman dari negara Afrika ya. Mereka tidak disediakan makan oleh negaranya, mereka nyari makan sendiri. Kalau kita kasih makanan dari Indonesia itu, oh mereka senang banget tuh, senang banget teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman berembuk sama teman-teman lainnya, misalkan ada acara kemana, kita city tour, berarti jatah konsumsinya kan nggak dimakan tuh. Daripada nanti mubazir, itu nanti dikumpulkan, disumbangkan ke teman-teman kita dari Afrika. Banyak kan ada, kemarin sih hotel kami bersebelahan dengan teman-teman dari negara Nigeria. Jadi kita kasihkan ke mereka. Mereka senang sekali itu, senang sekali ya. Karena kondisi teman-teman dari Afrika, kita tahu sendiri kan kondisi ekonominya juga seperti itu, dan kondisi jemaahnya juga tidak seperti Indonesia. Indonesia itu dilayani oleh pemerintahnya, mereka tidak. Ya, mereka makan cari sendiri, mereka hanya difasilitasi untuk mendapatkan penginapan atau hotel. Ya, baik itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk konsumsi, antisipasi dari sekarang, dari Indonesia ya, jangan menunggu nanti di tanah suci ya. Nanti ketika pengumuman, ketika nanti ada pemberitahuan dari Kementerian Agama, itu harus dipastikan, Pak, kami dapat berapa kali makan gitu. Kalau memang hanya 2 kali, berarti teman-teman sarapan cuma dapat roti. Kalau yang nggak bisa makan roti, harus makan nasi kan ya. Kalau mau makan nasi, pilihannya cuma 2, beli atau masak sendiri kan. Beli kalau memang ada, kalau nggak ada ya repot juga nanti ya. Nah, mudah-mudahan sekarang pandemi sudah, alhamdulillah sudah berlalu teman-teman ya. Informasinya di Madinah sama di Mekah itu sudah banyak yang jualan di depan-depan hotel, jualan makanan maksudnya. Waktu zaman kami itu nggak ada yang jualan, nggak boleh jualan ya, karena masih musim pandemi ya. Itu pun yang jual di hotel itu sarananya disediakan oleh hotel ya, supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain.
Jadi disiapkan gitu kan, dan protokol kesehatannya ketat. Mereka harus mengenakan masker ya penjualnya. Insya Allah kalau tahun sekarang udah mulai longgar, mulai bebas, penjualnya juga sudah mulai banyak. Mudah-mudahan teman-teman ya. Kalau penjualnya banyak, berarti harga makanannya insya Allah lebih murah gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi kita jangan, oh nanti murah di sana bawa sedikit aja bekalnya, jangan kayak gitu ya, jangan ya. Kita standarnya adalah tahun kemarin gitu harganya ya, tahun 2022 gitu kan. Standar pakai standar itu, kalau lebih alhamdulillah ya, kalau kalau pas cukup seperti itu ya, ya sudah gitu, karena prediksinya seperti itu ya. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus siapkan konsumsi dari Indonesia. Oh Pak, haji kok mikirin makan mulu ya? Makan ini kan untuk energi ya, untuk kesehatan, untuk energi, itu untuk syarat kita berangkat haji supaya sehat gitu ya. Bukan bukan mikirin makanan terus, bukan ya. Ini untuk antisipasi. Ini ikhtiar kita agar kita sehat, agar perjalanan hajinya tidak ada kendala seperti itu teman-teman. Karena kalau teman-teman sakit ya, yang repot itu bukan teman-teman saja ya, banyak teman sekamarnya juga repot, nanti dari kesehatan juga repot gitu kan, banyak yang direpotkan gitu kan. Kalau teman-teman semuanya sehat, alhamdulillah, jadi semuanya bisa lancar gitu ya teman-teman sekalian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Perhatikan ya, perhatikan nanti di kemasan konsumsi haji, di situ ada jam, bukan tanggal ya, jam kadaluarsa ya. Teman-teman, ketika melewati jam itu, lebih baik makanannya dibuang karena sudah kadaluarsa ya. Utamanya kalau teman-teman yang punya gangguan lambung, punya penyakit. Ya, kalau teman-teman yang sehat mau coba-coba boleh juga, silahkan gitu ya. Itu nggak ada larangan. Yang pasti eh, makanannya dikemas dalam dalam kondisi panas, ya. Itu sebenarnya harus segera dimakan. Kalau tidak dimakan, di situ masih ada proses di dalamnya, itu cepat berjamur teman-teman sekalian. Ya, itulah kenapa konsumsi haji itu waktunya terbatas, dan kalau tidak dimakan melewati batas waktunya, itu harus dibuang karena berjamur. Ya, tidak baik untuk kesehatan. Itu informasi yang bisa saya bagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.